Iya, jadi tadi saya sudah diskusikan mengenai contoh persamaan diferensialnya yang dua dimensi yang cukup sederhana, yaitu persamaan Laplace dan Poisson. Dan saya juga sudah diskusikan mengenai boundary conditionsnya, kondisi yang dibutuhkan untuk membuat solusi dari differential equation kita menjadi unik, begitu ya. Nah, sekarang saya akan diskusikan mengenai bagaimana teknik mencari solusi dari persamaan diferensial tersebut, begitu ya. Nah, ini ada beberapa teknik nih. Yang pertama itu adalah electrical analog ya, kemudian secara dengan grafis yaitu flow nets, kemudian metode analitis. Metode analitis itu yang tadi kalau saudara masih ingat itu misalnya Y sama apa dy per dx sama dengan apa tuh tadi itu. Saya lihat lagi. Y apa namanya, maaf. Nah, tadi itu dy per dx sama dengan 2x gitu ya. Nah, kemudian saudara apa namanya integrasikan kedua sisi gitu. Nah, itu yang dinamakan sebagai solusi analitis gitu ya. Nah, tapi itu tadi yang dy per dx sama dengan 2x itu adalah persamaan diferensial yang sangat sederhana. Kalau saudara lihat persamaan diferensial yang kita punya gitu ya. Persamaan diferensial yang kita punya itu yang ini tadi itu ya. Yang mana tadi? Nah, ini ya. Yang ini itu adalah persamaan diferensial order 2 gitu ya, seperti itu. Sehingga solusinya tidak sesederhana yang tadi gitu ya. Ini ada teknik yang namanya sudah pelajari di matematik, ada yang namanya separation of variables. Nanti saya coba demonstrasikan separation of variables ini untuk kasus yang cukup sederhana gitu ya, seperti itu. Kemudian ada juga teknik mengkonversikan persamaan diferensial ke dalam polar koordinat supaya menjadi lebih sederhana. Kemudian dicari solusinya secara analitis, itu juga nanti akan coba kita diskusikan. Nah, kemudian yang terakhir, ini yang paling sering digunakan sekarang ini karena perkembangan komputer sudah luar biasa, yaitu simulasi numerik ya. Ada dua teknik utama, yaitu finite difference dan finite element ya. Jadi ini beberapa teknik untuk mencari solusi persamaan diferensial aliran air tanah. Yang electrical analog dan yang graphical ini sekarang sudah sangat jarang sekali digunakan. Dalam awal-awal perkembangan hydrogeology ini sering sekali digunakan karena komputer belum terlalu canggih seperti sekarang, dan seperti kita diskusikan di kuliah-kuliah sebelumnya bahwa aliran air tanah pada media berpori ini sama dengan misalnya electrical current pada kabel gitu, seperti itu, yang solusinya sudah tertentu gitu ya, seperti itu. Jadi kita bisa analogkan. Nanti kita lihat, meskipun ini jarang, saya akan singgung aja sedikit ya, ini mengenai electrical analog dan graphical atau flow nets ya. Oke ya, jadi ini contoh dari electrical analog ya. Jadi ini kita misalnya punya sistem seperti ini. Di sini H-nya 100 gitu ya. Di sini H-nya 0 seperti itu. Kemudian ini kita punya no flow boundary. Jadi ini H 100, di sini H-nya di sini sama dengan 0. Berapa H pada sistem ini? Gitu. Seperti pada sistem aquifer ini gitu ya. Nah, dengan mengetahui H pada sistem aquifer ini, H-nya ini yang garis putus-putus ini ya, setelah dicari solusinya tuh, kita bisa mengetahui apa nih? Aliran airnya atau flow nets-nya kita bisa ketahui, sehingga berapa air yang mengalir di sini, di sini, di sini, dan di sini, dan di sini, ini bisa kita hitung gitu ya, seperti itu. Nah, jadi ini kita bisa mengetahui ini dengan cara menyelesaikan differential equation-nya. Jadi differential equation-nya ini kalau untuk kondisi steady state, ini dua dimensi misalnya ya, seperti ini. Kita punya differential equation itu adalah dou kuadrat H per dou X kuadrat ditambah dou kuadrat H per dou Y kuadrat sama dengan 0. Gitu ya, seperti itu. Nah, ini kita bisa bikin analognya gitu ya. Kita bisa bikin analognya dengan cara kita punya power supply misalnya di sini ya. Ini power supply-nya kalau saudara lihat, ini nilainya 100 volt misalnya ya, sama dengan ini H sama dengan 100, karena H ini ekuivalen dengan V gitu ya. Jadi V-nya 100, kemudian kita alirkan pada satu medium gitu ya, seperti ini.
kemudian kita set di sini V-nya sama dengan 0 gitu, seperti itu. Nah, jadi ini 100 akan ngalir dari 100 ke 0 tentunya ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita bisa pasang probe ya untuk mengukur berapa V di sini, berapa V di sini, berapa V di sini, berapa V di sini. Nah, karena sistemnya analog, V di sini ini kita bisa samakan dengan H di sini gitu misalnya, seperti itu ya. Jadi itu adalah electrical analog, atau kita bisa pasang mediumnya, bisa kita ganti dengan misalnya resistor di sini ya. Kita pasang resistor seperti itu. Jadi resistor tentunya ada resistance-nya gitu ya, seperti itu. Nah, itu ekuivalen, kalau saudara masih ingat, itu ekuivalen dengan apa di sini? Hydraulic conductivity atau K besar ya, seperti itu. Kemudian V-nya di sini 10, di sini 100, kembali lagi kita ukur di tiap grid resistor resistor ini gitu ya, seperti ini. Nah, ini ekuivalen dengan apa? Ekuivalen dengan H di sini gitu ya. Nah, jadi kita bikin electrical analog yang kita bisa ukur dengan besaran yang ekuivalen ya, H-nya dengan V gitu ya di sini. Kemudian kita bisa mengetahui berapa distribusi H di sini dengan cara mengekuivalenkan V yang diukur di masing-masing grid resistor ini, atau V yang diukur di media ini gitu ya, seperti itu. Nah, jadi itu adalah prinsip dari electrical analog. Seperti saya sebutkan, saya tidak akan go terlalu dalam di sini gitu ya. Ini juga sekarang sudah ditinggalkan orang karena tidak praktis begitu, seperti itu. Tapi di awal perkembangan hidrogeologi ya ini yang orang lakukan gitu ya. Dan ini ada catatan juga bahwa electrical analog ini hanya valid untuk apa? Untuk sistem yang homogeneous dan isotropis. Kalau kita bekerja dengan sistem yang heterogen, ini sudah tidak valid lagi nih ya, seperti ini untuk electrical analog ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini dengan graphical atau dengan flow nets gitu ya. Ini seperti apa? Ini kita lakukan rekonstruksi H atau hydraulic head gitu ya, seperti ini, dengan memanfaatkan physical understanding yang tadi saya jelaskan ya. Jadi misalnya kita punya no flow boundary di sini, ini artinya apa? Aliran air tanah harus sejajar dengan boundary gitu ya. Nah, kalau aliran air tanah ini kita ketahui harus tegak lurus terhadap apa? Terhadap garis equipotensial atau H ya, yang putus-putus ini, untuk kondisi yang isotropis tentunya ya, seperti itu. Nah, jadi jika kita dengan memanfaatkan no flow boundary ya, understanding kita mengenai no flow boundary, bahwa jika tidak ada aliran melalui boundary tersebut, maka aliran tentunya harus sejajar gitu ya, seperti itu. Jadi kita tahu bahwa garis aliran sejajar, jadi kita bisa rekonstruksi seperti ini gitu. Kemudian H-nya bisa kita rekonstruksi dengan cara apa? H-nya itu adalah tegak lurus terhadap garis aliran. Jadi ini H-nya. Jadi dengan cara seperti ini ya, jadi kita bisa merekonstruksi flow net aliran. Jadi kita bisa tahu H di sini berapa, H di sini berapa, H di sini berapa, H di sini berapa, H di sini berapa gitu ya, dengan memanfaatkan physical understanding kita terhadap sistem gitu ya. Nah, ini ngomong-ngomong boundary ini tidak ada aliran ini saya demonstrasikan aja sedikit ya, maaf nih sebentar. Jadi kalau kita bicara no flow boundary, ini artinya apa nih? Artinya V sama dengan 0. Ya. Atau Q, kita di hukum Darcy kita Q ya. Jadi kecepatan ya Q juga kecepatan dimensinya, tapi di hukum Darcy kita pakai Q ya. Nah, kita tahu dari hukum Darcy bahwa Q itu sama dengan apa nih? Q itu sama dengan minus K kita kalikan dengan DH per DL. L-nya bisa kita ganti X, bisa kita ganti Y, bisa kita ganti Z ya. Nah, jadi no flow ini artinya Q sama dengan 0. Ya. Nah, untuk Q sama dengan 0 itu artinya apa? Either ini sama dengan 0 atau ini sama dengan 0. Jadi ini 0 atau ini 0 gitu ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa tidak ada satu material geologi pun, saya sudah berikan tabelnya, yang K-nya sama dengan 0. Jadi ini tidak, bukan kasusnya. Kita tidak mungkin punya K sama dengan 0. Jadi kalau Q sama dengan 0, kita tinggal menyisakan kemungkinan bahwa DH per DL atau gradien hidroliknya sama dengan 0. Ya, seperti itu. Jadi bisa kita nyatakan di boundary ini gitu ya, itu adalah
gradien hidroliknya itu sama dengan 0. Jadi dH per dx sama dengan 0 atau dH per dz sama dengan 0 ya. Oke, jadi itu apa namanya? Contoh solusi dari differential equation dengan flownet, dengan graphical gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian ini slide berikutnya. Ini saya rasa contoh yang sama juga. Jadi kita punya no flow di sini, kita punya no flow di sini. Aliran air tanah tentunya harus sejajar dengan no flow boundary. Kemudian kalau kita punya H di sini 100, H di sini 40, maka kita bisa bagi sama H-nya untuk media yang homogeneous dan isotropis. Jadi harus mengikuti ini gitu ya. Kalau kita bagi dengan jarak yang sama. Jadi kalau di sini 100, di sini 40, kita bagi jarak yang sama untuk kasus yang ini, berarti di sini berapa nih? Saya tuliskan ya, berarti H di sini adalah 90, ini 100 yang tadi ini ya, ini yang diketahui 90, di sini 80, di sini 70, di sini 60, di sini 50, dan di sini 40 ya, seperti itu. Jadi kalau kita tahu di sini 100, di sini 40, medianya homogeneous dan isotropis. Kemudian ini adalah no flow boundary, ini no flow boundary. Kita tidak perlu mencari solusi persamaan diferensial dari dou kuadrat H per dou X kuadrat ditambah dou kuadrat H per dou Y kuadrat sama dengan 0 dengan teknik analitis. Misalnya separation of variables, kita tidak perlu karena kita tahu kalau seperti ini H-nya itu akan terdistribusi secara merata. Kembali lagi itu hanya dengan mengandalkan understanding kita terhadap physical system ya, seperti itu. Nah, kemudian ini contoh yang lain, ini sama juga ya. Ini pada seepage di bendungan gitu ya, seperti itu. Jika kita tahu H1 di sini, kemudian kita tahu H2 di sini, kemudian kita punya impermeable boundary seperti ini, dan kita tahu H1 itu lebih tinggi dibanding H2, maka air akan mengalir dari H1 ke H2 gitu ya, seperti itu. Jadi kita tahu di sini H-nya sama dengan H1, di sini H-nya sama dengan H2, begitu seperti itu. Maka kita bisa merekonstruksi dengan cara membuat lingkaran-lingkaran nih, saudara lihat ya, seperti ini yang sama nih ininya radius ya, begitu. Itu harus mengikuti seperti itu cube dari alirannya seperti itu. Nah, dengan kita tahu alirannya ke sini, kemudian kita membuat lingkaran-lingkaran dengan radius yang sama, kita bisa tahu distribusi dari H ini, gitu ya, seperti itu. Ingat, di sini ada boundary, jadi tidak boleh menembus. Jadi ketika dekat ke boundary, dia akan sejajar dengan boundary, gitu ya. Nah, ini pada awal-awal perkembangan hidrogeologi dilakukan seperti ini dengan metode graphical, mengandalkan understanding kita terhadap sistem gitu ya. Meskipun sekarang sudah seperti saya sebutkan sudah ditinggalkan karena apa? Karena perkembangan komputer sudah luar biasa ya, seperti itu. Nah, ini kemudian nih metode yang tersisa gitu ya. Jadi tadi electrical analog kita sudah jarang gunakan gitu ya, karena itu sangat rumit sekali gitu, seperti itu untuk membuat analog. Bukan rumit ya, tidak praktikal begitu, karena kita harus pasang resistor gitu ya, kita ukur voltase segala macam begitu, seperti itu sangat tidak praktikal. Kemudian metode flownet juga yang grafis itu sudah ditinggalkan karena itu tidak bisa handling kondisi heterogeneous dan anisotrop, sangat repot sekali gitu ya. Nah, yang tertinggal dari yang dulu-dulu yang masih digunakan sampai dengan sekarang itu adalah solusi analitis dengan cara penurunan matematis mencari solusi dari persamaan diferensial gitu ya. Nah, tadi saya sebutkan ke saudara ada yang namanya teknik separation of variables ya. Saya akan coba demonstrasikan sedikit. Nah, itu saudara bisa buka lagi di buku kalkulus saudara sebetulnya itu ya. Nah, ini namanya itu adalah boundary value problem nih ya. Jadi boundary value problem itu misalnya ini nih di sini ya. Kita punya ini aquifer kita yang kuning ini ya. Ini adalah aquifer kita nih. Ini aquifer kita nih, yang kuning ya.
Kemudian kita punya di sini H sama dengan H0 di sepanjang garis ini ya. Kita punya H sama dengan H0. Kemudian ini kita punya misalnya panjangnya 150 unit nih ya. Kita punya X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan 150 gitu ya. Kemudian di sini adalah H sama dengan H150 gitu, seperti itu. Nah, ini jika ini diketahui, jadi ini known gitu ya. Kemudian ini known juga diketahui gitu ya. Kemudian di sini tidak ada aliran, di sini tidak ada aliran gitu ya. Berapa distribusi H di sini gitu ya. Nah, ini sebenarnya saudara bisa cari dengan grafis, tapi itu supaya bisa saya bandingkan dengan grafis ya saya bikin yang sederhana dulu seperti ini gitu ya, kayak gitu. Jadi ini kita punya, ini saudara lihat nih, differential equation itu adalah do kuadrat H per do X kuadrat ditambah do kuadrat H per do Y kuadrat sama dengan 0. Itu differential equation di Akiver ini tentunya ya, seperti itu. Kemudian ini boundary conditions ya, ini saudara lihat do H per do Y sama dengan 0 pada saat Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 itu adalah apa? Itu adalah sumbu X ya. Jadi di sini itu tidak ada aliran ya, seperti itu. Dan pada saat Y sama dengan YL di sini ya, Y sama dengan YL itu di sini nih. Jadi tidak ada aliran ke sini. Tidak ada aliran dan ke sini juga tidak ada aliran ya. Jadi ini no flow boundary. Ini no flow boundary. Kalau saudara ingat ini tipenya tipe von Neumann gitu, seperti itu ya. Kemudian ini kita ketahui H sama dengan H0 pada saat X sama dengan 0. Ini yang ini, sepanjang garis ini yang tadi saya ceritakan, gitu ya, seperti itu. Kemudian H sama dengan H1 pada saat X sama dengan XL. Jadi XL ini sama dengan berapa nih? Kalau untuk kasus ini, XL-nya itu sama dengan 150. Jadi di sepanjang garis ini kita ketahui H-nya sama dengan H1 atau H150 dalam kasus ini, gitu ya. Nah, bagaimana cara kita mencari solusi analitis dengan teknik kalkulus dari persamaan diferensial yang ini dengan kondisi boundary yang ini ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara mencari solusinya gitu, seperti itu ya. Nah, ini ada teknik di matematik yang namanya separation, di kalkulus yang namanya separation of variables ya, seperti itu. Nah, ini maaf. Nah, ini saudara lihat. Ini kita assume pertama bahwa bentuk solusinya itu, ya bentuk solusi dari persamaan tadi itu, persamaannya kalau saudara masih ingat, do kuadrat H per do X kuadrat ditambah do kuadrat H per do Y kuadrat itu sama dengan 0 ya. Jadi kita assume dulu bahwa bentuk solusinya itu adalah H, X, Y, ini teknik di matematik, adalah X besar X dikali Y besar Y gitu ya. Nah, kalau kita assume solusinya ini gitu ya, maka persamaan do kuadrat H per do X kuadrat ditambah ditambah do kuadrat H per do Y kuadrat sama dengan 0. Ketika kita assume solusinya ini bisa kita transformasikan. Ini saya tidak akan jelaskan lebih lanjut nih transformasinya, sudah lihat lagi buku kalkulus saudara ya. Oh, Y do kuadrat H per do kuadrat X besar per do X kuadrat ditambah X dikalikan do kuadrat Y besar per do Y kuadrat ini sama dengan 0. Ya, seperti itu. Nah, kemudian nih kalau teknik di matematik nih, ini kita bagi nih. Kita bagi dengan XY. Kalau ini kita bagi dengan XY yang ini, maka kita punya 1 per X besar ya, do kuadrat X besar per do X kuadrat sama dengan minus 1 per Y. Ini kita pindahkan yang Y-nya, yang ininya kita pindahkan ke ruas kanan. Minus 1 per Y do kuadrat Y besar per do Y kuadrat. Oke ya, jadi tadi kita bagi dengan XY, kita menghasilkan 1 per X do kuadrat X besar per do X kuadrat sama dengan, jadi ini saya pindahkan ke ruas kanan sama dengan minus 1 per Y do kuadrat Y besar per do Y kecil kuadrat, gitu seperti itu ya. Nah, ini separation of variables ini, jadi kita sudah pisahkan nih ya sekarang ya. Sudah pisahkan sehingga apa? Ini kalau saudara lihat, ini adalah yang tadi ruas kirinya ya, 1 per X besar do kuadrat X besar per do X kuadrat sama dengan G, kita sebut seperti itu.
Nah, kemudian ini ruas kanannya 1 per Y do kuadrat Y per do Y kuadrat sama dengan Y. Gitu ya. Nah, kalau seperti ini sudah enak. Sudah enak karena apa? Karena X independen terhadap Y dan Y independen terhadap X. Gitu ya, seperti itu. Sehingga kita bisa tahu bahwa 1 per X do kuadrat X per do X kuadrat sama dengan 0. Dan juga 1 per Y do kuadrat Y besar per do Y kuadrat sama dengan 0. Ini karena X dan Y saling independen. X independen terhadap Y, dan Y juga independen terhadap X. Nah, kemudian, saudara coba lihat nih buku mengenai kalkulus itu ya, ada, atau buku handbook mengenai differential equation, bukunya tebal itu ya, itu ada bentuk solusi analitis yang telah diturunkan untuk persamaan-persamaan diferensial yang cukup, bentuk dari persamaan diferensial yang cukup common gitu ya. Nah, ini bentuk persamaan diferensial seperti ini, 1 per X besar do kuadrat X besar per do X kuadrat sama dengan 0, dan 1 per Y besar do kuadrat Y per do Y kuadrat sama dengan 0, ini persamaan yang cukup common nih di kalkulus gitu ya. Dan ini setelah diketahui dengan baik, ini mempunyai solusi X besarnya itu sama dengan AX ditambah B, dan Y besarnya itu sama dengan CY ditambah D, begitu, seperti itu ya. Nah, sehingga bentuk solusi persamaan kita yang apa namanya tadi di awal itu do kuadrat H per do X kuadrat ditambah do kuadrat H per do Y kuadrat sama dengan 0 itu gitu ya. Ini dengan mengaplikasikan ini berubah menjadi ini, H pada setiap X, Y itu sama dengan AX plus B yang ini ya. Kemudian ini yang term Y-nya, CY ditambah D, begitu ya, seperti itu. Oke ya, nah kemudian ini saya teruskan ya. Nah, tadi ini bentuk solusi kita ini ya, bahwa H pada setiap X, Y itu adalah AX ditambah B, kita kalikan CY ditambah D, gitu ya, seperti itu. Kemudian ini apa namanya, ini kita bisa lihat bahwa do H per do Y ini sama dengan apa nih? Do H per do Y ini kalau kita turunkan terhadap Y itu sama dengan AX ditambah B dikalikan C. Kalau kita turunkan terhadap Y, yang Y-nya konstan, ya, seperti itu, kayak gitu. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan boundary condition kita yang tadi itu. Do kuadrat do H per do Y sama dengan 0, sehingga kita akan dapatkan bahwa H pada setiap X, Y ini ya, itu sama dengan AXB dikalikan dengan D ya, seperti itu. Itu sama dengan apa? Ini sama dengan EX ditambah F. Nah, kemudian langkah selanjutnya saudara masukkan juga boundary condition yang tadi itu, yang nilai di batas kiri dan batas kanan diketahui, yaitu H sama dengan H0 pada saat X sama dengan 0, dan yang satu lagi apa tuh? H sama dengan H1 pada saat X sama dengan XL ya. Kalau saudara masukkan boundary condition ini terhadap equation ini, maka saudara akan dapat solusinya itu bahwa H pada setiap X sama dengan H pada setiap X, Y itu sama dengan apa? H0 dikurangi H1 dikalikan X per XL ya. Jadi ini saudara bisa menggunakan persamaan ini secara langsung untuk mencari distribusi H ya pada sistem ini gitu ya, pada sistem apa namanya hidrogeologi yang seperti ini tadi yang di awal kita diskusikan itu gitu ya. Jadi solusinya itu adalah H pada setiap X, Y-nya itu sama dengan H0 ya, H0 itu H pada saat X sama dengan 0 dikurangi H0 dikurangi H1 itu di ujung kanannya dikalikan X per XL ya. Nah, itu adalah contoh dari teknik separation of variables untuk persamaan yang sangat sederhana untuk sistem yang sangat sederhana ya, seperti itu. Nah, ini untuk sistem yang sedikit complicated in terms of mathematics sebenarnya, tapi kalau in terms of hydrogeology ini sistem yang ultra sederhana juga ya. Jadi ini yang kita sering sebut sebagai mini basin. Jadi kita punya no flow boundary di sini gitu ya. Kita punya bukit di sini ya. Kita punya lembah di sini.
Jadi sistem hidrogeologinya sangat sederhana ya. Di dalam sistem berlaku yang tadi itu do kuadrat H per do X kuadrat tambah do kuadrat H per do Y kuadrat sama dengan 0. Kemudian ini tidak ada aliran dalam arah X, jadi tidak ada aliran di sini. Ini do H per do X sama dengan 0 ya. Tidak ada aliran di sini, artinya do H per do X sama dengan 0. Kemudian tidak ada aliran ke sini. Ini artinya apa? Do H per do Y sama dengan 0. Tidak ada aliran dalam arah vertikal. Jadi ini boundary yang ini dan ini itu adalah tipe apa tuh? Tipe von Neumann ya. Sederhana nih sistemnya di hidrogeologi itu sangat sederhana sebenarnya kayak gitu. Nah, kemudian di sini kita punya yang namanya ini muka air tanah, ini water table boundary ya. Water table boundary. Water table boundary ini tipenya kita sebut Dirichlet ya tadi itu ya. Jadi untuk sistem yang sederhana seperti ini, persamaan diferensialnya masih tetap persamaan Laplace. Do kuadrat H per do X kuadrat ditambah do kuadrat H per do Y kuadrat sama dengan 0. Dengan boundary yang seperti ini Toth ya, Toth tahun 50-an kalau saya tidak salah, ini sudah melakukan sudah mencari solusinya dengan teknik separation of variables dan dapat untuk sistem yang sangat sederhana ini solusinya nih. Solusinya cukup rumit ya. Mungkin penurunannya habis setengah buku tuh ya, seperti itu. Sistem yang cukup rumit. Nah, ini kenapa metode analitis ini kurang begitu disukai, tapi masih digunakan sampai dengan sekarang ya. Jadi sekarang orang sudah beralih ke metode numerik karena relatif sederhana dan menghasilkan solusi yang bisa beresolusi tinggi. Oke, jadi itu contoh dari teknik analitis untuk solusi persamaan diferensial dalam kondisi steady state. Nah, sebentar lagi saya akan demonstrasikan ini yang sering digunakan nih, masih solusi analitis tapi untuk kondisi yang transient. Itu yang disebut solusi Thais. Ini akan saya diskusikan sebentar lagi dan ini yang jadi dasar dalam pumping test. Jadi saudara harus paham nih kalau solusi analitis dengan metode Thais ini ya. Sebentar saya jelaskan.